Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Putri Indriani Purba dan rekan-rekan semuanya. Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan konsep dasar komputer. Dan setelah penyampaian materi selama kurang lebih 5 menit, mohon didengarkan dan diperhatikan baik-baik. Ibu sekalian dan teman-teman, penyampaian materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Saya sebagai pemateri 1 ingin membacakan definisi komputer. Komputer adalah sebuah mesin elektronik yang dapat melakukan pengolahan data, menghitung, dan mengoperasi lainnya secara otomatis. Definisi komputer menurut Robert Abismer: menerima input, proses memasukkan data atau informasi suatu sistem atau program komputer. Memproses input, kegiatan mengubah data yang dimasukkan menjadi output. Menyimpan perintah dan hasil. Menyediakan output dalam bentuk informasi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan saya berikan ke pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani. Pemateri 2, pengolahan data elektronik. Data adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan. Data dapat berupa angka, huruf atau simbol, khusus atau gabungan darinya. Pengolahan data atau data profiling, manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti berupa suatu informasi. Informasi adalah hasil dari kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih berarti dari suatu kejadian. Pengolahan data elektronik, manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti berupa suatu informasi dengan menggunakan suatu alat elektronik yaitu komputer. Sekian, terima kasih. Saya berikan kepada pemateri 3. Saya Erlangga Happy Olivia, saya sebagai pemateri 3. Elemen sistem. Elemen sistem terbagi menjadi 3: hardware, software, dan brainware. Hardware adalah komponen fisik dari sebuah sistem komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Contohnya CPU, keyboard, dan monitor. Nah, yang kedua, software adalah sekumpulan instruksi atau perintah yang ditulis dalam menggunakan bahasa memprogram untuk menjalankan tugas-tugas tertentu pada komputer. Contohnya Google Dokumen dan Microsoft Office. Nah, yang ketiga, brainware yang memungkinkan manusia untuk menggunakan teknologi secara efektif dan efisien. Contohnya kemampuan kita, kreativitas, dan inovasitas. Kemampuan kita dalam komunikasi dan kolaborasi. Sekian dari saya akan menyampaikan kepada pemateri 4. Perkenalkan, nama saya M. Jul Iksan Siregar, saya sebagai pemateri 4. Pengertian teknologi adalah suatu istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan pengguna pengetahuan dan alat-alat dan untuk menciptakan pengembangkan dan meningkatkan proses produk dan jasa. Teknologi dapat berupa berapa keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hidup. Pengertian yang lebih luas lagi, teknologi dapat diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri beberapa komponen seperti perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, data, proses. Nah, teknologi dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti komunikasi. Teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi seperti telepon, email, dan media sosial. Dan kedua, informasi, teknologi yang digunakan untuk mengelola dan menyimpan informasi seperti komputer dan basis data. Saya akan memberikan ke pemateri 5. Perkenalkan, nama saya Umi Suci Hirani Brutus sebagai pemateri 5. Pengertian strategi pengguna teknologi informasi dan komunikasi, disebut juga dengan TIK. TIK adalah suatu rencana yang sistematis dan struktur untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi atau individu. Strategi pengguna TIK meliputi beberapa aspek seperti 1. Analisis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan organisasi atau individu dalam menggunakan TIK. 2. Pemilihan teknologi, memilih teknologi yang tepat untuk mencapai tujuan.
dan sasaran organisasi atau individu. 3. Implementasi. Mengimplementasi teknologi yang dipilih dan memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan secara efektif. 4. Pengembangan. Pengembangan kemampuan dan keterampilan dalam menggunakan TIC. 5. Pemeliharaan. Memelihara dan memperbaharui teknologi untuk memastikan bahwa teknologi tersebut tetap relevan dan efektif. Terima kasih, saya berikan kepada pemateri 6. Perkenalkan, nama saya Tri Saktiawan. Saya akan membaca materi 6. Strategi pengguna TIC dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti 1. Bisnis. Strategi pengguna TIC dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan bisnis. Yang kedua, pendidikan. Strategi pengguna TIC dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memfasilitasi proses belajar mengajar. Yang ketiga, kesehatan. Strategi pengguna TIC dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan memfasilitasi proses diagnosis dan pengobatan. Yang keempat, pemerintahan. Strategi pengguna TIC dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintahan dan memfasilitasi proses pengambilan keputusan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan pemateri 7. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah Brutus. Saya sebagai pemateri 7, saya akan menjelaskan tentang dampak positif konsep dasar komputer. Dampak positif konsep dasar komputer yaitu meningkatkan efisiensi. Konsep dasar komputer seperti algoritma, struktur data, dan bahasa pemrograman dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan seperti bisnis, pendidikan, dan pemerintah. Yang pertama, bisnis. Sebagai optimasi rute pengiriman. Perusahaan pengiriman menggunakan algoritma untuk mengoptimalkan rute pengiriman sehingga dapat mengurangi biaya bahan bakar, waktu, dan tenaga kerja. Yang kedua, manajemen inventory. Perusahaan menggunakan algoritma untuk mengelola inventory sehingga dapat mengurangi kelebihan stok dan mengurangi biaya penyimpanan dan meningkatkan efisiensi pengadaan. Yang kedua, pendidikan. Sistem pembelajaran adaptif. Sekolah menggunakan algoritma untuk mengembangkan sistem pembelajaran adaptif seperti meningkatkan efisiensi pembelajaran, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, analisis data siswa. Sekolah menggunakan algoritma untuk menganalisis data siswa sehingga dapat meningkatkan efisiensi pengajaran, meningkatkan kualitas pengajaran. Yang ketiga, pemerintah. Dampak positifnya yaitu sistem pengelolaan data. Pemerintah menggunakan algoritma untuk mengembangkan sistem pengelolaan data sehingga dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data. Yang kedua, analisis data kependudukan. Pemerintah menggunakan algoritma untuk menganalisis data kependudukan sehingga dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan kependudukan, meningkatkan kualitas layanan, dan meningkatkan keputusan yang tepat. Saya akan melanjutkan ke pemateri 8. Nama saya Galio Bijaki sebagai pemateri 8. 1. Meningkatkan akses informasi. Konsep dasar komputer seperti jaringan, internet, dan basis data dapat membantu meningkatkan akses informasi sehingga orang-orang dapat memperoleh informasi yang akurat dan terkini. Seperti contohnya yaitu internet. Internet terbagi dua, yaitu pencarian informasi menggunakan mesin pencari seperti Google untuk mencari informasi tentang topik tertentu. 2. Akses ke sumber daya online. Menggunakan internet untuk mengakses sumber daya online seperti artikel, buku, dan video. Yang kedua, ada jaringan. Jaringan terbagi menjadi dua, yaitu jaringan komputer, jaringan WiFi, dan ketiga, basis data. Basis data memiliki 3 bagian, yaitu pengolahan data, menggunakan basis data untuk mengolah dan menyimpan data dalam jumlah besar. Yang kedua, pencarian data menggunakan basis data untuk mencari data yang spesifikasi dan mengakses informasi yang terkait. Saya akan melanjutkan ke pemateri 9. Saya Resi Saputra sebagai pemateri 9 akan membacakan dampak negatifnya, yaitu pertama, kecanduan. Konsep dasar komputer dapat membuat orang menjadi kecanduan pada komputer dan internet, sehingga mereka menghabiskan waktu yang berlebihan di depan layar dan mengabaikan kegiatan lain yang lebih penting. Yaitu ada beberapa contoh dalam hal kecanduan tersebut. 1. Kecanduan bermain game. Misal, menghabiskan waktu yang berlebihan untuk bermain game, kemudian mengabaikan kegiatan lain seperti pekerjaan, sekolah, dan hubungan sosial.
Kedua, kecanduan sosial media, yaitu berupa menghabiskan waktu yang berlebihan untuk memeriksa akun sosial media, dan kedua, mengabaikan kegiatan lain seperti pekerjaan, sekolah, atau hubungan sosial. Dan ketiga, kecanduan email dan messaging, yaitu menghabiskan waktu yang berlebihan untuk memeriksa email messaging, kemudian mengalami stres, kecemasan, atau depresi jika tidak dapat mengakses email dan messaging. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemateri 10. Perkenalkan, nama saya Irfan Al-Hakim, saya sebagai pemateri 10. Dampak negatif. 1. Pencemaran informasi. Konsep dasar komputer dapat membuat informasi menjadi tidak akurat atau tidak lengkap, sehingga orang menjadi kesulitan untuk membedakan antara informasi yang benar dan yang salah. Contohnya, 1. Hoax. Informasi yang tidak benar atau palsu yang disebarkan melalui media sosial atau lainnya dengan tujuan untuk memanipulasi opini. 2. Desinformasi. Informasi yang tidak benar atau palsu yang disebarkan dengan tujuan untuk memanipulasi opini publik atau menciptakan kepanikan, seringkali dengan menggunakan teknik propaganda atau manipulasi psikologis. 3. Misinformasi. Informasi yang tidak benar atau palsu yang disebarkan tanpa tujuan untuk memanipulasi opini publik, tetapi masih dapat menyebabkan kerusakan atau kebingungan. Sekian dari saya, terima kasih saya berikan kepada ketua kelompok. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman sekalian, dan saya berharap presentasi ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat, dan saya berharap dapat berdiskusi lebih lanjut tentang pengertian konsep dasar komputer. Saya sebagai ketua kelompok mengakhiri presentasi kami. Kurang lebih kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.